Halo guys, welcome back. Pada video kali ini saya akan membahas tentang PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak pelanggan. Sub pokok pembahasan yang akan saya jelaskan hari ini yaitu satu, tujuan dan ruang lingkup, dan yang kedua, pengakuan. Sebelum saya menjelaskan apa itu PSAK 72, saya akan terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa itu PSAK. PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK adalah format yang dibentuk oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia. Fungsi PSAK adalah sebagai pedoman utama dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Dalam penyajian informasi laporan keuangan, seorang akuntan wajib mengikuti format baku yang terdapat di dalam Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Format PSAK selalu mengalami perubahan. Hal ini terjadi demi mengikuti perkembangan zaman dan hukum yang berlaku di Indonesia. Beberapa metode yang berlaku di Indonesia terkait pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK itu adalah PSAK IFRS, SAK etap, SAK syariah, SAP, dan SAK EMKM. Adapun tujuan pembuatan PSAK adalah supaya setiap laporan keuangan pada seluruh perusahaan Indonesia memiliki format dan metode yang sama, serta lebih mudah melakukan perbandingan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dengan perusahaan lain. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang apa itu PSAK 72. PSAK 72 merupakan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK pada tanggal 26 Juli tahun 2017. PSAK 72 merupakan adopsi dari IFRS 15, yaitu Revenue from Contracts with Customers, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. PSK 72 ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur tidak material. PSK 72 ini merupakan PSK yang digantikan dari 1. PSK 23 yang berisi tentang pendapatan. Yang kedua, PSK 34 yang berisi tentang kontrak konstruksi. Yang ketiga, ISA 10 program loyalitas pelanggan. Yang keempat, ISA 21 perjanjian konstruksi real estate. Yang kelima, ISA 27 pengalihan aset dari pelanggan. Dan yang keenam, PSAK 44 yang berisi akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Baiklah, saya akan masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu tujuan dan ruang lingkup dari PSAK 72. Tujuan PSAK 72 ini adalah untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Adapun ruang lingkupnya yaitu seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali kontrak sewa, karena kontrak sewa sudah terdapat pada PSAK 30. Yang kedua, instrumen keuangan karena sudah terdapat pada PSAK 4, PSAK 15, PSAK 65, PSAK 66, dan PSAK 71. Yang ketiga, kontrak asuransi karena sudah terdapat dalam PSAK 62 dan pertukaran non moneter. Baiklah, sub pokok pembahasan kedua yaitu pengakuan. Hal-hal yang akan saya jelaskan yaitu 1. Mengidentifikasi kontrak. Yang kedua, kombinasi dari kontrak. Yang ketiga, modifikasi kontrak. Yang keempat, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Dan yang kelima, pemenuhan dalam kewajiban pelaksanaan. Baiklah, yang pertama itu mengidentifikasi kontrak. Apa itu kontrak? Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Entitas mencatat atau membuat kontrak dengan pelanggan apabila seluruh kriteria atau syarat telah terpenuhi, yaitu A. Kedua belah pihak dalam kontrak menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. B. Entitas dapat mengidentifikasikan hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang dialihkan. C.
Entitas dapat mengidentifikasikan jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. D. Kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan diperkirakan berubah karena kontrak. Yang E. Kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas dari jumlah imbalan kemungkinan besar terjadi, entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika telah jatuh tempo. Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari yang tercatat dalam kontrak jika imbalan tersebut variabel, karena entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan. Yang kedua yaitu kombinasi kontrak. Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama atau dalam kurung pihak berelasi dari pelanggan dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yang A. Kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. B. Jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Atau C. Barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Selanjutnya yang ketiga itu modifikasi kontrak. Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak, atau bisa jadi keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Dalam beberapa industri dan yurisdiksi, modifikasi kontrak dapat dideskripsikan sebagai perubahan, variasi, atau amandemen pesanan. Modifikasi kontrak dapat terjadi meskipun para pihak dalam kontrak memiliki perselisihan tentang ruang lingkup atau harga modifikasi, ataupun para pihak telah menyetujui perubahan ruang lingkup kontrak tetapi belum menentukan perubahan terkait dengan harga. Selanjutnya yang keempat yaitu mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Pada insepsi kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalirkan kepada pelanggan baik A. Suatu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, atau B. Serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dan secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Dan terakhir, pemenuhan dalam kewajiban pelaksanaan. Entitas mengakui pendapatan ketika atau selama entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu berupa aset, kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan tersebut memperoleh pengendalian atas aset yang dimiliki. Demikian penjelasan tentang PSAK 72 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.